Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel, Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pegangan atau pedoman hidup umat manusia di dunia. Orang gemar membaca Al-Quran, hatinya akan tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Al-Quran akan menjadi penerang di alam kubur dan selalu mendampinginya sampai masuk ke dalam surga. Dalam suatu hadis, Nabi SAW dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut memerintahkan kepada umat Islam agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita, karena kelak Al-Quran akan menjadi sahabat baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Salah satu amal kebaikan yang dapat menolongmu di akhirat kelak adalah membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penolong dan pendamping setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya di alam kubur. Seperti apa kisahnya? Simak videonya hingga selesai. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Sahabatku sang pencinta ulama channel, dari Sa'id bin Sulaiman radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Abdul Malik bin Habib, Syarah Ihya. Itulah betapa tingginya derajat orang yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tak hanya orang yang membaca Al-Quran saja, tapi orang yang mendengarkannya pun akan mendapatkan kebaikan pengetahuan yang luas dan mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Bazan meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Malail A'la, Himpunan Fadilah Amal, halaman 609. Upaya agar mendapatkan syafaat Al-Quran tentu saja dengan mendekatkan diri pada Al-Quran. Salah satu cara yang baik dalam memaksa kita untuk dekat dengan Al-Quran yaitu dengan menghafalkannya. Dengan berniat menghafalkannya, hati seakan terpanggil untuk selalu memegang Al-Quran. Ada tanggung jawab yang membuat kita merasa bersalah jika tidak memegangnya. Sahabat sang pencinta ulama channel, begitulah bagaimana Al-Quran memberikan syafaat kelak di alam kubur kepada orang yang suka membacanya. Semoga kita semua bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya sampai mendapatkan syafaatnya kelak. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan motivasi bagi kita untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin.
Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.